Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Reynaldo Abdullah Fernandes, masih di program Beriman Berkah Indonesia Mandiri, masih bersama Bapak Beni Adam, founder dari Pakis. Ya, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih, Pak. Kita di video kedua ini lebih ngebahas mengenai human capitalnya, Pak, ya, atau sumber daya pekerjanya. Nah, saya ingin tahu nih struktur pegawainya di sini bagaimana, Pak? Apakah ada pegawai tetap atau honorer atau seperti apa? Mungkin ada magang juga. Kita ada pegawai tetap, ada kontrak, ya. Magang pernah ada, cuman nggak rutin. Gitu. Tergantung aja kalau ada yang mau. Berarti presentasinya lebih banyak di pegawai tetap atau kontrak tuh? Saya nggak tahu. Oh gitu ya? Pertanyaan menjebak. Iya, saya nggak tahu. Oh iya. Harus tanya sama HR itu. Oh iya. Dari segi pendidikan gimana tuh, Pak? Pendidikan apa saja yang bisa diterima? Saya sebenarnya saya lebih banyak melihat ke arah pengalaman ya. Jadi pendidikan sebenarnya secondary gitu. Pendidikan saya pakai sebagai indikatif aja gitu. Orangnya ini seperti apa gitu. Tapi saya lebih melihat tentunya orang yang ngelamar kita kan pasti pekerjaannya kan sesuai dengan line of work kita di sini juga gitu. Hal-hal yang paling biasa saya menjadi pertimbangan itu saya melihat dari passionnya, ya, dari passion. Jadi saya lebih senang untuk interview langsung, walaupun biasanya interview sama saya biasanya cuma 5 menit. Oh, gitu. gitu. sebentar. Bukannya karena dari situ biasanya kita bisa udah langsung kelihatan apakah orang ini punya potensi atau tidak, atau apakah potensi buat kita ya. Mungkin kalau kita tolak nggak berarti dia nggak punya potensi, tetapi dia berpotensi di tempat kita apa enggak. Kenapa? Karena kita tidak seperti perusahaan perangkat lunak atau software house pada umumnya. Kita bikin produk, nah kita bikin butuh orang-orang yang seperti di video yang tadi gitu, kita pengennya tuh selalu orang-orang yang mau bertanya gitu, yang mau untuk berani mengatakan bahwa ya kita coba untuk hal baru gitu. Nah, jadi itu biasanya saya bisa lihat orang-orangnya seperti apa. Nah, kita mulainya dari situ sih. Oh, dari situ. Lalu terbuka juga, Pak, berarti untuk tamatan SMA atau SMK begitu? Mungkin yang punya skill tapi ternyata gelarnya hanya SMA SMK itu bagaimana? Sangat terbuka. Sangat terbuka ya? Sangat terbuka. Tapi honestly speaking belum ada. Oh. Ya, belum ada. Karena mungkin kalau saya lihat kalau kita hanya bikin aplikasi-aplikasi, ya, mungkin dengan pendidikan seperti mungkin kita bisa, gitu ya. Ya, tapi kita itu di sini di Pakis kita membuat inovasi di mana ya tidak mungkin kita bantah bahwa butuh knowledge computer science itu sangat dibutuhkan, gitu. Yang namanya misalnya race condition itu apa, gitu. Kalau kita ngomongin yang namanya multi-threading itu seperti apa gitu. Bahwa CPU itu ada L1 case, ada L2 case, L3 case, dan bagaimana dia bisa berinteraksi dengan prosesor dan RAM itu seperti apa. Karena itu semua nanti akan menjadikan faktor-faktor yang menentukan apakah software kita itu software unggulan atau tidak. Jadi saya bilang kalau ada anak SMA atau anak SMK yang bisa ngomong di level itu dengan saya, almost welcome. Yeah. Oh iya. Lalu untuk batas usia ada nggak sih, Pak? Atau ada pensiun gitu nggak? Pensiun ada, tapi lebih ke arah peraturan dari pemerintah. Dari pemerintah. Yeah. Ya. Oh, iya. Tapi kalau masih mau terus kerja ya. Usia berapapun selama punya semangat kerja dan sehat diterima, Pak. Ya. Yeah. Lalu untuk difabel gitu terbuka nggak, Pak? Ya, kembali kita cuman melihat orang yang kalau memang dia bisa bekerja, dia bisa mengerjakan yang tugas-tugas yang kita berikan, why not? Oh gitu. Terus untuk difabel kira-kira di bagian apa itu ada spesifikasinya? Nggak tahu, nggak kebayang, tapi saya rasa orang yang jago coding
dia nggak punya kaki pun nggak masalah saya rasa. Yang Betul penting nggak? skillnya ya. Iya kan? Iya betul. Ya. Dia bisa typing, bisa apa gitu. Iya. Ya atau misalnya dia punya disable lain, mungkin dia bisu, dia mute gitu kan. Ya dia bisa apa namanya, bisa diskusi dengan melalui dokumen atau apa, seperti kita di sini menggunakan online repository, bisa dibilang orang kita langsung chatting sehari-hari, kita langsung submit code lewat repository, kita Nggak masalah ya. nggak butuh gitu. Dan komposisi gender juga nggak bermasalah Pak ya, di sini 50-50 atau gimana, atau mesti harus prianya yang banyak atau wanitanya atau Lagi-lagi kita tidak mencari programmer perempuan, kita tidak mencari programmer laki-laki, kita mencari programmer. programmer. Mau laki-laki mau perempuan. Yang penting programmer. Iya. Nah, lalu kalau karir seorang programmer tuh levelnya apa aja sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa. Ya, ini lucu ya. Jadi kalau di saya, ya, orang mau jadi programmer sampai tua pun nggak masalah. Ya. Tapi ini mungkin jadi hal yang menarik karena waktu saya baru pulang dari Inggris, saya ada beberapa pertanyaan yang menarik. Ya. Pertama, saya punya kawan waktu itu, saya baru pulang, terus dia lihat, dia ketemu saya, dia bilang, Ben, kamu seumur segini masih jadi programmer? Oke, saya pikir itu agak aneh gitu ya. Itu satu. Kedua, pernah juga ada kawan saya juga ketemu saya, terus dia nanya hal yang sama, Ben, lu gimana caranya jadi programmer bisa beli mobil kayak begini? Di situ saya mikir, kayaknya ada yang salah nih dengan momok programmer di khalayak di Indonesia gitu ya. Stigmanya itu. Ya, stigmanya gitu. Sampai-sampai waktu itu saya ingat ada kerabat saya dikenalkan dengan orang, Pak Riza Gana gitu ya. Itu saya benar-benar salut dengan kerjaan dia gitu ya. Dia melihat sesuatu yang aneh gitu. Dia menulis artikel tentang saya, dia bilang apa ya judul tulisannya? Software arsitek penggemar mobil mewah atau apa gitu. Dia bilang sama saya mau nulis tulisan ini Mas, kenapa? Bilang gitu, malu gitu, saya bilang gitu kan. Enggak, karena saya mau mendobrak, dibilang gitu, momoknya atau apa tadi istilahnya? Stigmanya bahwa programmer itu miskin gitu. Programmer miskin, saya nggak tahu gitu ya. Cuman kembali ke pertanyaan awal, setelah saya perhatikan kelihatannya emang begitu gitu. Kelihatannya emang begitu bahwa mestinya itu orang start dari programmer, habis itu jadi analis, habis itu jadi project manager, habis itu somehow dia pindah ke manajemen. Level-levelnya kurang jadi, lebih seperti itu ya. Being programmer itu seperti sebuah hukuman. Gitu. Ya bener nggak? Kalau derajatnya seperti itu bener nggak? Ya kan? Berarti jadi programmer itu ada di di level yang paling bawah gitu, level yang paling hina gitu loh. Ya buktinya kawan saya yang nanya seperti itu, Ben, umur segini kamu masih programming gitu. Iya. Masih coding kata dia. Iya, dan saya suka, saya hobi gitu. Dan saya pikir oke lah gitu, cukup gitu buat kehidupan saya gitu. Nggak kekurangan juga gitu loh. Nah, dari jadi kalau di kita itu jenjangnya itu lebih ke arah secara fungsional dia dari junior menjadi senior gitu. Ya. Nanti kalau kita berada di dalam development ya dia sampai kapanpun akan seperti itu, tapi makin lama dia makin jago gitu. Mungkin makin lama dia makin jago, makin lama dia akan memanage banyak orang gitu ya. Lebih ke arah situ. Tapi manage-nya itu lebih ke arah manage yang hands on. Bukan manajemen kayak ya, manajer gitu loh. Jadi enggak, tapi lebih ke arah nih kamu saya kasih tugas, tapi untuk kamu harus bikin ini, eksekusi. Ya kan? Tapi untuk bikin ini tentunya butuh banyak tim kan, butuh orang-orang kan, dia yang paling tahu cara bikinnya gitu. Nah, dengan struktur yang seperti itu, tentunya orang-orang yang di bawah dia tidak akan sanggup untuk bohongin dia, karena dia yang paling jago di situ gitu, ya kan? Kayak misalnya dia bilang,
Programmernya, oh ya Pak, ini butuh 5 minggu. Ya kan? Gue bisa bikin seminggu. Gitu kan? Iya. Kalau gitu gimana? Nah, dengan sesuatu seperti itu tentu mungkin akan lebih apa ya? Akan lebih dinamis gitu ya. Nah, itu juga satu apa ya? Satu momok ya yang saya pikir perlu juga gitu buat didobrak gitu. Jadi nggak hina kok jadi programmer gitu. But you really have to be good at what you do. Ya kan? Mau jadi apapun, kalau kita benar-benar menguasai apa yang kita lakukan, nggak harus jadi project manager gitu. Yang saya lucu, saya pernah juga mempertanyakan gitu di grup waktu itu ya. Dia bilang, wah nih mestinya kita jadi manajer. Bilang, lu gimana cara jadi manajer? Emang lu belajar manajemen? Lu belajar algoritma, ya kan lu belajar struktur data, lu belajar artificial intelligence. Lulus mau jadi manajer, gimana caranya? Nah itu Pak yang mau saya tanyain. Jadi seorang programmer nih sebaiknya punya ilmu dasar apa sih? Matematika kah atau andai kata matematika seperti apa gitu? Ya belajar di tempat yang tepat ya. Belajar di tempat yang tepat. Biasanya itu kalau saya dari UI, Fasilkom UI, saya pikir itu tempat yang sangat baik ya buat menggali ilmu komputer di situ gitu. Tapi pasti juga ada ITB, ada ITS, mungkin ada tempat-tempat yang lain gitu. Jadi kalau ditanya ilmunya pasti udah jelas. Ya, belajarlah computer science, tapi nanti ada bidang-bidang sendiri, ada sistem informasi, mungkin ada hardware, ada software dan lain sebagainya gitu. Mungkin lebih ke arah sana gitu. Nah, tapi yang jelas sih biasanya yang paling kuat itu ya pasti di matematika. Di matematika. Tapi kembali lagi tergantung juga kalau seandainya dia lebih ke arah manajemen informasi, mungkin less matematikanya. Tapi kalau dia benar-benar jadi computer science, mungkin akan lebih strong di matematikanya. Ya. Lalu kalau untuk programmer sendiri, apakah ada bahasa-bahasa programnya tuh memang wajib gitu menguasai atau bagaimana Pak? Mungkin lebih ke arah mulai dari mana gitu ya, tapi saya rasa kalau kita kuliah atau belajar di tempat yang tepat pasti sudah diarahkan untuk pakai bahasa apa gitu. Tapi bahasa pemrograman itu sebenarnya hanya sebuah alat gitu ya, alat untuk mengekspresikan logika kita, alat untuk bahasa Indonesia solidify gitu, mewujudkan algoritma kita gitu. Jadi baik itu mau pakai C++, mau pakai Python, mau pakai JavaScript atau TypeScript atau apapun itu, Ruby, Erlang, Perl, ya bebas-bebas saja. Tetapi biasanya sih nanti pada certain level kawan-kawan akan menyadari bahwa kita pasti akan memilih language sesuai dengan masalahnya. Gitu. Kita punya problem A, oke kita pakai ini. Kita punya problem B, oh ya kita pakai ini. Gitu. Solusinya ada ya? Iya, jadi masing-masing ada plus minusnya lah gitu. Kayak saya juga pernah ada pertanyaan tuh waktu itu saya ingat banget. Ben, bisa nggak sih bikin ini pakai bahasa ini? Ya sebenarnya bisa aja gitu. Cuman seberapa ekonomis, seberapa praktikal kita mau menggunakan language tersebut untuk this particular problem gitu. Semuanya bisa gitu kalau mau gitu. Jadi itu pertanyaan yang kurang tepat. Saya pikir kawan-kawan mungkin yang berniat untuk berkecimpung di dunia perangkat lunak, less worry lah ya. Less worry mau pakai language apa aja itu tidak akan salah gitu. Tetapi yang salah itu adalah menganggap satu language bisa untuk semua, itu yang salah gitu. Baik nih Pak Benny Adam, sekali lagi saya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, terus sharing-sharing ilmunya. Insya Allah pasti bermanfaat ya. Baik sahabat Sintesa Indonesia dimanapun berada, demikian perbincangan saya dengan Bapak Benny Adam selaku owner atau founder dari Pakis. Ini berarti masuknya PT atau PT Pak ya? PT Pakis yang bergerak di bidang digital. Seperti biasa jangan lupa di like, di komen, di share, lalu di subscribe juga ya. Lalu jangan lupa juga di follow Instagramnya Sintesa_Indonesia. Akhir kata sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.